Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwa wa ta'ati. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kesempatan yang baik ini dengan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita bisa melanjutkan setelah sholat maghrib berjamaah untuk duduk sejenak, ya, belajar, mengaji untuk meningkatkan ilmu dan keimanan kita kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita ingin melanjutkan bahasan kita tentang bab syukur, ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrohu kulluhu khair, sungguh semua urusan orang mukmin itu adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, ya. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. In asobathu sarra syakara fakana khairallah wa in asobathu dharra sabara fakana khairallah. Jadi orang mukmin itu jika mendapatkan nikmat, jika mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang yang beriman ini sekalian seharusnya tidak ada kesusahan, ya. Tidak ada kegelisahan, dan seharusnya selalu bahagia. Sehingga di sini disebutkan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrohu, karena apa? Karena seluruh urusan orang yang beriman itu kulluhu khair, semuanya itu baik. Idza asobathu sarra syakara, jika orang yang beriman itu mendapat kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur.
Wa idza asobathu dharra sabara wa kana khairal lahu. Ketika dia mendapat musibah, dia bersabar. Dan itu baik bagi dirinya. Jadi enak. Jadi mukmin itu enak. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah ya dia bersyukur. Kalau dia dapat ujian, dapat musibah, dia bersabar. Bahkan ketika mendapat musibah pun, kita ini juga diajari oleh Rasulullah untuk bersyukur juga. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman itu dia mampu bermusyahadah, melihat sesuatu itu dengan mata batin. Kalau dia diberi musibah, diuji oleh Allah, dia itu menyadari. Pasti ini ada hikmahnya di balik ujian. Pasti ini baik bagi saya. Karena dengan ujian ini kemudian saya menjadi tersadar atas kekeliruan saya. Dengan musibah itu kemudian saya akan lebih mendekat kepada Allah. Nah ini melihat dengan mata batin. Sehingga ada satu ungkapan ya di dalam muqaddimah kitabnya Imam Ghazali, ya Kimia Usadah. Alhamdulillah alladzi as'ada qulubal auliya bil musyahadah. Jadi Allah itu akan memberikan kebahagiaan ke dalam hati-hati kekasihnya yang bermusyahadah. Mampu melihat, menghayati, dan merenungkan di balik kejadian-kejadian atau musibah yang menimpa dirinya. Duitku kok hilang? Nah itu kan dia kemudian bisa mengambil hikmahnya. Kenapa saya kok diberi sakit? Apa saya kok tipan? Nah, sampai ngerti. Tipan gak bisa sholat subuh bersama lagi. Nah ini kan dia bisa menyadari itu, dia bisa melihat itu, kemudian dia sadar. Sehingga di balik musibah itu hikmah, ada hikmah. Bahkan ada satu ungkapan dari ulama-ulama salafus saleh itu, saya mengetahui dosa-dosa saya dari perilaku tikus-tikus ya itu. Apa tikus wake ya rumah ya mungkin ana opo nah, itu kan. Saya menyadari dosa-dosa saya dengan kempesnya ban mobil saya atau sepeda motor saya di jalan. Nah ini kan dia mampu gitu ya, mampu menyadari dan melihat. Sehingga bagi orang yang beriman, nah ini jadi hal yang biasa. Biasa, oh iya. Ya dia mampu sabar, bahkan mampu bersyukur. Kalau saya tidak segera ditegur oleh Allah, nah saya lebih darah, ya, misalnya gitu, lebih berdarah, lebih nemen ya, nemen perilaku saya atau kemaksiatan yang saya lakukan. Sehingga melatih atau membiasakan untuk melihat hikmah di balik kejadian, di balik musibah ini sangat penting. Itu kalau orang yang sudah
Wah itu kan mestinya pengalamannya lebih banyak. Banyak makan asam garam gitu ya Pak. Jadi kan sehingga tuh remen wong tua ya, bahasa gak sekolah dhuwur tapi sudah banyak macam makan asam garam kehidupan ya. Tapi kalau pun umurnya panjang tapi belum ya kata berpikir ya tidak mampu ya, tidak mampu mengambil hikmah ya. Tidak. Terus sekalian, bagaimana supaya kita ini gampang ya, gampang bersyukur. Dan model orang seperti kita itu memang andalannya ya bersyukur. Karena syukur ini jalan pintas menuju bahagia. Jalan pintas menuju bahagia, betul. Karena kalau kita bersyukur itu pasti bahagia. Kita mau menyandarkan kesenangan pada harta ya atau itu ya gak pada akeh kan gitu. Jabatan ya gak duit. Popularitas ya enggak. Meskipun sebenarnya menyandarkan kebahagiaan pada hal yang bersifat material itu juga ya, tidak langgeng. Jika apa yang kita sadari itu hilang, ya kita kehilangan kebahagiaan. Ini tidak apa. Karena memang kebahagiaan itu ada di dalam hati. Nah, menurut saya yang perlu dilatih adalah bagaimana kita ini ya, bisa berbahagia bersebab karena ketaatan. Ini yang harus dilatih. Bahagia karena ketaatan. Nah, ini bagus. Seneng kalau bisa sholat berjamaah. Seneng kalau bisa membaca Al-Quran. Nah, ini harus dilatih. Kebahagiaan kita ini bersumber dari ketaatan kita kepada Allah. Bukan karena bersandar pada hal-hal bersifat material. Sehingga meskipun duit pas-pasan ya, tapi bisa bersujud kepada Allah itu bahagia. Nah, itu jadi kebahagiaan yang bersumber dari ketaatan kepada Allah ini harus dilatih. Bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi. Alhamdulillah dia senang karena bisa dia mulai. Bahagia dia. Alhamdulillah ya bisa berpuasa sunnah dan Kemis, Ayamul Bid. Nah, itu bahagia ya. Alhamdulillah bisa membantu orang lain. Ini dilatih ya, membahagiakan diri kita sebab ketaatan. Termasuk juga melatih bahwa kesedihan kita, keresahan kita itu karena bersebab kemaksiatan. Kayak aku itu gak bisa ninggalno delok hal-hal yang tidak. Sore aku masih sering meninggalkan hal-hal yang bukan wajib ya. Kalau wajib terus kebangetan rek nah dhewe wis ngaji wis wajib. Yang sunah-sunah kok sering saya tinggalkan. Nah, ini bersebab karena kemaksiatan, karena kita meninggalkan ketaatan. Nah, ini harus kita latih. Jangan sedih kita karena rekreasi, gak bisa. Ini kan ini masih sifatnya gini. Kalau seperti ada kisah ulama salafus saleh Hatim Al-Asam itu mengatakan gini, ketika anakku meninggal itu 10.000 orang bertakziah kepadaku. Tapi ketika saya ketinggalan sholat jamaah, kok tidak seorang pun yang datang ke rumahku. Padahal menurut Hatim Al-Asam,
musibah ketika dia meninggalkan sholat jamaah itu lebih besar. Nah, gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini kita perlu dilatih. Ya. Perlu dilatih. Bahagia. Bahagia karena melakukan ketaatan. Jadi kalau kita mengandalkan kebahagiaan yang ada duit ya, gak apa-apa ya kayak duit. Iya Pak Yuri ya. Ya gak apa-apa nek wis duit terus pengen laku-laku nek Dubai enggak apa-apa kalau punya uang ya. Tapi kan kalau enggak punya uang kan sedikit sing akeh, sholawat sing akeh. Karena nah seperti hal-hal semacam itu harus ditumbuhkan, dilatih. Saya sebagai pengharap ampunan Allah, gitu, perindu syafaat Rasulullah, pecinta orang-orang yang beriman. Nah, ini harus ditanamkan. Latihan, latihan. Nah, oleh sebab itu di dalam satu itu ya, bagaimana agar kebahagiaan yang muncul dalam diri kita itu bersumber dari ketaatan. Karena ini menurut saya lebih gini, lebih sederhana aja. Khususnya bagi orang-orang seperti kita yang ya, secara ekonomi pas-pasan, nah, ini harus kita kuatkan ya. Yang kedua ya di dalam Quran surat Al-A'raf ya 69 itu di akhir ayat itu Allah berfirman fadkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ingat-ingatlah akan nikmat-nikmat Allah, pasti kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau ingin mudah bersyukur, bahagia, sing dieling-eling itu nikmatnya. Jangan eling-eling musibah. Jangan eling sulitnya, jangan. Nikmat ya sendiri. Rumah. Di alhamdulillah di anak alhamdulillah ya masih jadi sing dieling-eling nikmat kan gak bojo alhamdulillah saya pernah menikmati mempunyai istri gak apa saya gaji tapi kan nah, ini yang diingat-ingat nah, kok gak oleh-oleh ganti wah ini nanti Allah akan memberikan saya ganti yang lebih baik limited edition sehingga tidak segera dapat nah ini yang diingat itu nikmat ingat yang baik-baik yang pas mangan gak enak misal mangan iya yuhud aku latihan zuhud itu mangan sate ya sekali-kali kan gak apa-apa ya jadi nikmat yang diingat itu fadkuru ala Allahi la'alakum tuflihun mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang banyak nah ini mungkin sederhana ya sekalian tapi kalau kita lakukan kita amalkan insya Allah ya jadi bahagia ya tambah bersyukur. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu misalnya di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah di dalam Hadsul Qasidin halaman 536 idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi ya. Bila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang-orang yang dilebihkan atasnya dalam harta dan bentuk tubuh maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya dari orang-orang yang dilebihkan dari ini salah satu tip ya melihat orang yang lebih rendah
lebih kurang beruntung. Tapi jangan nyinyir, ya, jangan nyinyir, jangan merendahkan. Nah, lihat orang yang lebih rendah dari kita, kemudian alhamdulillah aku lebih enak, ya jangan gitu. Baik, ya. Tapi di dalam masih kita masih punya ontel, ya kan. Terus saya masih punya kaki yang lengkap. Kok kemana-mana jalan kaki ya, di kendaraan. Tapi dia bersyukur karena masih punya kaki yang sempurna yang dengannya dia bisa beraktivitas. Ada orang yang bisa beraktivitas karena jadi dalam persoalan harta, ya, persoalan fisik, kita hendaknya melihat orang-orang yang lebih kurang beruntung dari kita. Tapi kalau kita melihatnya ke atas, itu bawaannya itu nelongso, kurang ya. Terus dia sepeda motor, ya, apa ya, Astria, aku kok gak bisa tuku Nmax, ya, itu gitu. Terus sudah punya Nmax, aku kok gak koyo iku, ya repot. Terus duwe Avanza, ya, itu kok gak bisa tuku apa dure Avanza, ya. PGD di atasnya Avanza, Innova, terus di Innova kok belum bisa Fortuner. Ada teman saya itu, terus punya Jazz dijual, beli Innova, baru setahun 2 tahun dijual Innova. Padahal saya dulu pengen beli Jazz, guys, saya tuku-tuku, sudah ganti Innova. Ya kemarin ternyata ini mau saya jual, mau saya belikan Fortuner, ya, enak sekali. Kalau kita mikir itu, kalau saya dulu waktu pengen duit apa itu eh, mobil bekas yang kayak sedan itu Starlet. Dulu pengen Starlet bekas. Gak satu gue. 2010 diberikan perusahaan, ya, saya dia alhamdulillah. Dan yang alhamdulillah di seninya dulu pengen beli Starlet bekas gak iso, ya. Jadi melihat yang lebih bawah, bersyukur sih, ya, lebih tenang, ya, kalau bersyukur. Nah, ini dalam hadis Tirmidzi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tamduru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, karena hal itu lebih patut bagi kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Kalau kita tuh melihatnya yang lebih tinggi-tinggi, itu nanti kita bisa jadi kurang bersyukur atau tidak bisa bersyukur atau meremehkan. Aku gak duiki, aku gak koiku, dan seterusnya. Itu saja sekalian. Ya, saya baca. Ada orang itu kita keluar, itu lihat di restoran itu memakan daging dan makan enak. Cara sama istrinya itu diberi makanan tuh ya biasa-biasa. Mungkin tahu tempe, ya kadang-kadang telur. Kita ini kan ayam itu kadang-kadang kan mewah. Ada kejengkelan. Nah, akan kejengkelan tuh dia pulang.
Kita pulang itu dia melihat ada orang tua yang di pinggir jendela itu ternyata dia ngambil kulitnya kacang. Jadi ada orang yang makan kacang terus kulitnya dibuang lewat jendela itu diambili. Melihat seperti itu, dia itu langsung bersyukur, langsung tidak jadi marah. Alhamdulillah saya bisa makan meskipun tahu, tempe, terus kemudian telur kan mewah itu, Pak Katri ya. Telur. Kemudian di pesantren itu, wah telur itu mewah itu. Begitu lihat ada yang memunguti kulit-kulit kacang terus dimakan, dia baru tersentuh. Jadi melihat kita kalau ya dalam kehidupan kita sendiri kan banyak sekalian orang yang lebih kurang beruntung dari kita dari sisi materi. Jadi saya ya total ini salahnya siapa? Kita juga bisa jadi ikut salah ya. Ya perempuan itu anaknya kecil-kecil dibawa terus kemudian cari barang-barang bekas. Kadang tidurnya tak nggon-nggon gitu ya. Itu ya perintah juga ya. Fakir miskin dan anak yatim dipelihara. Itu Pak Sentot yang tahu gitu-gitu. Kalau soalnya dia dulu pejabat, saya tahu dia. Fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar sih apa dihidupi atau ditanggung negara itu kan repot ya. Itulah ya, bersyukur sebenarnya. Sebenarnya ngelatih syukur itu yang sederhana-sederhana. Ya kadang-kadang kalau pagi itu minum minum air 1 gelas itu saya minum 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi dengan dihayati ya, direnungkan, betul-betul dinikmati. Minum lagi, alhamdulillah. 1 gelas 3 kali, Bismillah 3 kali, alhamdulillah 3 kali kan pahalanya jadi 3 kali lipat Pak Katri ya. Karena hanya Bismillahirrahmanirrahim habis alhamdulillah 1 kali 3 kali. Sambil alhamdulillah tuh ya betul-betul kita merasakan seger gitu. Nah itu kita menyadari ya akan pentingnya nikmat itu kadang-kadang ketika nikmat itu hilang. Jadi saya ini misalnya Ibnu Athaillah itu mengatakan gini, man lam ya'rifin ni'ama biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Orang yang tidak menyadari nikmat yang diberikan kepadanya akan menyadarinya ketika nikmat itu dicabut darinya. Jadi seringkali ya kita itu tidak menyadari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita itu baru menyadari ketika nikmat itu dicabut. Ya sehat lah, gampangan sehat. Nah itu kan kita baru menyadari betapa besarnya nikmat sehat itu ketika kita sakit. Kita baru menyadari betapa pentingnya orang tua, nah itu ketika orang tua itu sudah meninggal. Baru menyesal dia. Kenapa dulu waktu hidup tidak saya bahagiakan, tidak saya sayangi, terus saya sia-siakan. Tapi ketika orang tua itu sudah hilang, itu kita baru menyesal. Baru menyadari pentingnya orang tua. Seperti air, itu bagi kita yang sudah biasa ya dengan mudah mencari air itu tidak ada nilainya. Tapi kalau bagi orang yang mungkin di tengah padang pasir, ya kemudian tidak ada air, kalau dia tidak minum akan mati, maka 1 gelas air itu nilainya luar biasa. Dan itu Ghazali mengatakan begitu. Ibnu Athaillah. Orang yang tidak menyadari nikmat yang diberikan kepadanya akan menyadarinya ketika nikmat itu dicabut darinya. Itu
dengkulku linu-linu, aduh iki apa sisteroporosis saya kata saya gitu. Oh, iki apa pelumas ya apa entek ya kan, pelumas entek akhirnya kan dengkulnya jadi linu aja ya. Iki ditukono apa deh, susu sing kanggo apa, kanggo tulang gitu ya. Anlin, anlin tapi rada larang ya, iya. Gak apa-apa aja lebih sehat. Gue akeh yang unlimited, apa tuku iki, tapi yang limited itu gak bisa. Nah, ini kadang-kadang nyadari seperti itu. Nah, sekalian kalau hari ini kita masih punya keluarga, ya istri suami itu Pak disayangi, dihormati, dimuliakan. Mumpung ono punya anak itu disayangi. Kalau yang enggak ada, baru menyesal. Kalau waktu kalau sing cuci aku, kalau sing jaga aku gitu. Kalau masih ada juga ada kemelinti. Jadi diseneni ojo. Ikan pakaian, sini pelikan, banyak. Ya, ya itu ya. Nah, terus kalian wabini amati robbika fahadis. Itu di dalam akhir surat Wadduha itu hendaklah terhadap nikmat-nikmat Allah itu kau kabarkan, kau bicarakan. Tapi hati-hati ya antara tahadus bin nikmah dengan pamer. Alhamdulillah anakku sudah lulus doktor, ini kumlot. Sekarang sudah diterima di Pertamina gajinya. Nah ini alhamdulillah harus hati-hati. Ini sebenarnya tahadus bin nikmah atau pamer. Kadang-kadang orang ini ya berlindung atau apa ya beralasan karena tahadus bin nikmah, tapi sebenarnya dia itu pamer. Nah ini hati-hati ya. Alhamdulillah anakku lulus jadi dokter spesialis. Saya ini wakil saya soalnya anjir anakku. Penghasilan itu ratusan juta. Nah ini kan repot ya. Ini jangan-jangan bukan tahadus bin nikmah, tetapi pamer. Karena kalau tahadus bin nikmah itu tujuannya itu membesarkan Allah. Membesarkan Allah, mengakui bahwa seluruh nikmat itu dari Allah, Allah maha besar dan lain. Tapi kalau pamer itu tujuannya membesarkan dirinya sendiri. Membanggakan dirinya sendiri. Ya, mohon maaf ya, ini saya tidak pamer, ini hanya hadis bin nikmah. Waktu pergi haji yang ketiga. Nah, ini saya bisa mencium hajar aswad. Nah, ini tahadus bin nikmah atau pamer? Jangan-jangan ada keinginan untuk dianggap bahwa dirinya lebih. Nikmat itu juga hati-hati, ini tahadus bin nikmah atau pamer. Berbeda kalau begini sekali. Misalnya kita ini secara ekonomi kurang, sering kelaparan, ya. Ada dimakan, ada yang tidak. Ada yang ditanya, bagaimana kabarmu, wahai saudaraku? Dia mengatakan, alhamdulillah, saya sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Dan saya juga dalam kondisi aman, ya. Tidak kekurangan. Alhamdulillah, maha besar Allah, maha pemberi nikmat.
ini baru tahadus bin nikmah. Di saat dia kekurangan, ya, di saat dia hampir putus asa, tapi dia tetap bersyukur dan membesarkan Allah. Di saat setan menggoda dia ya, untuk kufur terhadap Allah karena kesulitannya itu, tapi dia tetap membesarkan hatinya dan membesarkan Allah. Ini mungkin tahadus bin nikmah. Sehingga ya ini harus hati-hati ya. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Allah itu dibicarakan, dikabarkan. Tapi harus dengan posisi hati yang pas. Dan ini bukan untuk menilai orang lain. Oh, dia bukan tahadus bin nikmah, dia itu pamer, tidak begitu juga. Tapi untuk introspeksi kita. Ketika kita menceritakan nikmat itu sebenarnya kita ini maunya apa? Dan kita ini tidak berhak ya untuk menilai orang lain, menjudge orang lain, karena kita juga tidak tahu niatnya orang lain itu bagaimana. Tapi kita ini kalau diri kita kan tahu. Alhamdulillah tadi malam saya biasanya tidak begitu. Saya itu bisa tidak ngantuk, sholat sampai 11 rakaat saya. Doa lama, zikir lama. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kita juga tidak bisa nilai, oh dia pamer tidak bisa juga. Siapa tahu dia memang bersyukur kan, dia tidak biasa seperti itu kan. Tapi ya hati-hati. Kan itu ada tafakhurun, ada rasa untuk membanggakan diri. Nah, Ibnu Asyur ya, dia mengatakan umat Nabi Muhammad SAW tidak maksum ya dari selipan riya, sum'ah dan fakhr saat menceritakan nikmat yang ia klaim sebagai tahadus bin nikmah. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad ini kita ini tidak maksum, tidak terbebas dari perasaan ingin pamer, ingin riya, ya, ingin membanggakan diri ketika kita membicarakan tentang nikmat. Sehingga kita ini juga harus berhati-hati. Kita hendak menyampaikan kabar gembira yang kita terima, ya. Kita hendak menyampaikan nikmat yang kita dapatkan dari Allah ya, pada yang lain. Bu, ini ada tamu istimewa itu. Ini tolong Bu ambilkan minum dengan gelas yang kita beli di Mekah waktu haji ketiga. Wah, ini repot. Bisa ini contoh ya, contoh. Ya, termasuk kalian di dalam kitab ini. Nah, ini ya. Tadi kan lebih banyak pada nikmat-nikmat yang bersifat siyah ya, yang materi, yang tampak ya. Yang ketaatan ini juga nikmat yang sangat luar biasa ya. Sehingga di dalam kitab ini ya juga dikutip ya, hadis-hadis yang terkait dengan man qara'al Qur'an fahuwa ghaniyun. Barang siapa bisa membaca Al-Qur'an maka dia seorang yang kaya. Barang siapa yang bisa membaca Al-Qur'an maka dia seorang yang kaya. Al-Qur'anu ghinan la faqra ba'dahu wala ghinan dunahu. Al-Qur'an adalah kekayaan yang tidak ada kemiskinan sesudahnya dan tidak ada kekayaan tanpanya. Jadi, nah ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sumber-sumber kebahagiaan itu hendaknya kita latih dari ketaatan. Karena ya tadi
Al-Quran ini ya, barang siapa baca Al-Quran berarti dia seorang yang kaya ya. Al-Quran adalah kekayaan gitu ya. Sehingga membaca Al-Quran saya itu bahagia. Membantu orang lain, meringankan, nah itu juga bisa melahirkan kita bisa bersyukur dari situ. Itu saja barangkali kalian sedikit yang sharingkan ya, mudah-mudahan menambah ya, menambah wawasan kita ini lebih mudah bersyukur. Banyak nikmat-nikmat, tidak usah ya ingat-ingat hal-hal yang tidak baik atau ujian-ujian. Bagi orang-orang yang beriman ya, tentu orang yang beriman imannya yang kuat ya, imannya karena kalau tidak kuat ya deh. Yang kuat itu jangan sampai hal-hal yang apa ya ujian-ujian ya musibah atau rintangan itu menghalangi kita untuk bahagia. Karena ya, tadi itu dengan musyahadah tadi bahwa semua rintangan, kesulitan ya musibah itu pasti ada hikmahnya. Allah sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan akan membawa kebaikan. Allah lebih tahu ya apa yang. Ya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.